Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Biologi 2018 Universitas Muhammadiyah Makassar akan mensimulasikan praktikum pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga kelas 10 semester genap. Baik, sebelum kita mulai praktikum ini, alangkah lebih baiknya jika kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sufai Mursalim dan rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sriwadini. Perkenalkan, nama saya Indah Indriani. Sini kami akan melakukan praktikum pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu untuk membuat pupuk kompos dari limbah rumah tangga. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu alatnya berupa ada ember beserta pupuknya, ada baskom, ada sarung tangan, dan bahannya yaitu berupa tanah, ada air secukupnya, ada arang sekam, ada E4, ada kapur pertanian, dan tentunya sisa sayuran. Adapun prosedur kerja dalam melakukan praktikum ini, yang pertama itu kita harus menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun bahan utama yang perlu dipersiapkan, di sini ada limbah rumah tangga, yaitu sisa sayuran yang sudah dipotong-potong kecil. Kemudian kita juga siapkan ember yang dilengkapi dengan penutup. Hal ini bertujuan agar pupuk kompos ini tidak terkontaminasi dengan air hujan, paparan sinar matahari, dan hewan-hewan kecil yang ada di sekitar. Kemudian usahakan ember ini juga telah dilubangi pada bagian bawahnya. Kemudian yang alat kedua yang perlu dipersiapkan yaitu ada baskom. Baskom ini bertujuan agar air yang dihasilkan dari hasil fermentasi pembuatan pupuk kompos ini dapat tertampung di baskom. Nah, setelah semua alat dan bahan telah ada, langkah selanjutnya itu memasukkan semua bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan pupuk kompos. Nah, proses pemasukan bahan-bahan ini dilakukan secara bertahap. Adapun bahan pertama yang dimasukkan di sini yaitu ada tanah. Tanah ini dimasukkan ke dalam ember dengan ketebalan disesuaikan dengan ukuran ember dan juga banyaknya bahan organik yang akan kita gunakan dalam pembuatan pupuk kompos. Setelah tanah dimasukkan ke dalam ember, bahan selanjutnya yang dimasukkan adalah limbah rumah tangga, yaitu sisa-sisa sayuran yang telah kita potong-potong kecil tadi. Banyaknya jumlah sayuran yang kita masukkan ini kita sesuaikan dengan ketebalan tanah yang telah kita masukkan di awal tadi. Setelah itu, bahan selanjutnya yang dimasukkan adalah arang sekam. Jumlah arang sekam yang dimasukkan itu secukupnya saja. Bahan selanjutnya yang dimasukkan ke dalam ember adalah kapur pertanian. Kapur pertanian ini dimasukkan dalam jumlah secukupnya saja. Setelah itu, kita masukkan kembali tanah dengan jumlah yang disesuaikan dengan banyaknya tanah yang dimasukkan ke dalam ember di lapisan bawah tadi.
Setelah itu, kita basahi tanah dengan menggunakan air secukupnya. Pastikan air ini mengenai seluruh permukaan tanah. Kemudian setelah itu, kita kembali memasukkan limbah rumah tangga di atas lapisan tanah dengan jumlah yang sama dengan banyaknya sampah limbah yang telah dimasukkan di awal tadi. Setelah itu, kita masukkan kembali arang sekam di atas lapisan limbah rumah tangga. Jumlahnya secukupnya saja. Setelah itu, kita masukkan lagi kapur pertanian dengan jumlah secukupnya saja. Setelah itu, kita masukkan lagi tanah di atas lapisan kapur pertanian. Banyaknya tanah ini disesuaikan dengan ketebalan tanah yang telah kita masukkan di awal tadi. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan mol atau mikroorganisme lokal. Dalam hal ini kita menggunakan EM4. Kita campurkan cairan EM4 ini dengan menggunakan air. Setelah cairan EM4 ini tercampur dengan air, langkah selanjutnya yaitu kita menuangkan larutan EM4 ini di atas semua campuran yang akan dijadikan sebagai pupuk kompos. Pastikan larutan EM4 ini mengenai semua bahan yang ada di dalam ember. Setelah itu, kita melakukan pengadukan agar semua bahan-bahan yang ada di dalam ember ini tercampur secara merata. Pastikan dalam proses pengadukan ini semua bahan-bahan di dalam ember tercampur secara merata. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, selanjutnya kita tutup ember ini dengan rapat dan biarkan selama 3 minggu. Nah, setelah 3 minggu kita cek kembali hasilnya. Apabila semua bahan tadi tidak mengeluarkan bau busuk dan volumenya tidak menyusut, maka proses pembuatan pupuk kompos ini berhasil. Dari praktikum ini akan dihasilkan 2 jenis pupuk kompos, yaitu ada pupuk kompos basah yang tertampung di baskom dan ada pupuk kompos kering yang terdapat di dalam ember nanti. Itulah tadi hasil simulasi praktikum dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.